Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat, selalu sehat-sehat sekeluarga. Ya, di video ini gua akan melihat atau membahas jadi ada interview ya, mantan pemain Manchester United yang statusnya menjadi salah satu pemain termahal yang pernah didatangkan oleh Manchester United. Siapa lagi kalau bukan Paul Pogba ya. Paul Pogba bersama dengan Sky, Cafe Sohekol, dan juga ada, kalau nggak salah ada interviewer lain juga. Tapi yang jelas dia banyak memberikan keterangan terkait dengan pertanyaan yang diajukan mengenai situasi karir dia, masalah yang kemarin sempat didapatkan juga kan ya, sehingga dia mendapatkan sanksi larangan bermain, sampai dengan hal di Manchester United. Nah, ada hal-hal yang di Manchester United ini menurut gue yang sangat menarik untuk dibahas. Gue tidak akan ambil semuanya, gue akan kutipkan beberapa saja. Misalnya Paul Pogba ini berkata, ya dia menyaksikan Manchester United, saya memiliki banyak rekan di sana, dan ini masih merupakan salah satu klub terbesar di dunia. Opini saya mengenai situasi hari ini, saya tidak akan pernah menghancurkan klub yang saya pernah bermain. Artinya dia tidak pernah akan mengatakan hal yang buruk ya terkait dengan klub yang dia pernah bermain. Saya memiliki respek kepada semua pemain di klub ini dan mereka melakukan yang terbaik. Ada banyak media di Manchester United ya, dan mereka membutuhkan waktu. Itu yang disebutkan oleh Paul Pogba. Lalu dia juga, kalau gua ambil langsung ini dari Sky Sports ya, dia mengatakan juga, kalau ditambahkan tadi ya, Arsenal ini memiliki waktu yang cukup panjang untuk bisa ada di posisi atas, dan mereka sekarang ini mendominasi liga bersama dengan Manchester City dan juga Liverpool. Ini merupakan sebuah klub dan saya percaya mereka akan bisa kembali lagi suatu hari nanti. Realitanya adalah mereka tidak berada di papan atas saat ini dan ini tidak terjadi hari ini, begitu ya. Jadi menurut Paul Pogba, memang yang dibutuhkan adalah waktu. Karena apa? Suka tidak suka, ada yang namanya proses. Dan sering sekali waktu ini yang, ya karena dia berkaitannya dengan kesabaran ya. Dan ketika kesabaran itu tipis ya kan, ya sudah, proses-proses itu tidak dilihat begitu. Jadi inginnya hanya menang saja. Yang gua maksudkan di sini adalah mungkin sebagian kecil fans ya, sebagian besar gue yakin pasti tahu memang butuh waktu. Dia juga mengatakan ya, apakah dia banyak juga merindukan bermain di Manchester United. Dia mengatakan kalau ya sebenarnya saya memiliki banyak masalah, jadi saya tidak memiliki waktu untuk berpikir tentang Manchester United. Tapi yang saya harus lakukan adalah saat ini saya harus menyingkirkan segala permasalahan yang ada di diri saya dan mulai bermain. Itu yang disebutkan oleh Paul Pogba. Lalu dia juga memberikan pendapat terkait dengan Jose Mourinho ya. Ini ada kaitannya, apakah Anda ini adalah pemain yang memiliki kritik paling banyak di dunia? Saat ini iya, saya pikir transfer ke Manchester United ini memiliki impact yang sangat besar, karena pada saat itu merupakan yang terbesar di dunia. People ataupun orang-orang ini berharap banyak ya. United fans, mereka mencintai saya, dan saya ini dengan diri saya sendiri, dan saya hanya membiarkan hal ini terjadi. Hal yang terjadi dengan Jose Mourinho dan dengan saya ya, ini tidak membuat sesuatu itu lebih jelas. Saya sebenarnya orang yang santai, tapi Anda tidak melihat hal tersebut di sosial media. Kadang-kadang kritik-kritik ini tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Dan terkait dengan situasi dengan Jose Mourinho,
Paul Pogba mengatakan hubungan saya ini seperti ya pacar laki-laki dan pacar perempuan ya, artinya ketika ada apa namanya situasi in a relationship, kurang lebih seperti itu. Kita ini putus dan kita nyambung lagi. Ini sebenarnya kita memulai dengan sangat luar biasa dan dia merupakan salah satu alasan kenapa saya kembali lagi ke Manchester, karena saya berbicara dengan dia dan dia meyakinkan saya untuk kembali lagi. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa jadi sebuah mimpi buruk dan kita berantem. Karena sebenarnya saya tidak ingin berantem. Saya tidak memulai perkelahian tersebut. Kita memiliki ketidaksepakatan seperti para manajer dan juga para pemain yang mereka miliki kadang-kadang ya. Jadi memang pemain dan manajer itu tidak selalu dalam satu halaman, kurang lebih seperti itu. Tapi ada banyak respect dari saya untuk dia. Kalau saya melihat dia besok, saya akan memberikan sebuah pelukan yang besar. Tapi satu hari saya harus duduk dengan dia dan mendiskusikan hal ini. Masih dengan atau situasi terkait dengan Jose Mourinho, Paul Pogba mengatakan, saya akan mengatakan Anda sesuatu yang saya belum pernah mengatakan ke orang lain ya. Tahun ketika Jose Mourinho cabut dan Ole datang, itu merupakan musim terbaik saya di Manchester United. Tapi setelah pertandingan terakhir, saya mengatakan kepada Ole dan juga Ed Woodward kalau saya berpikir ini adalah tahun terakhir saya dan saya ingin cabut. Waktu itu saya 27 tahun dan ini tidak berlangsung seperti yang saya inginkan. Saya memberikan yang terbaik, tapi saya tidak melihat klub ini bergerak ke atas ya. Saya berbicara ke Ed Woodward dan ingin membuat pergerakan, tapi dia memblok saya. Saya tidak ingin bermain untuk Manchester United lagi, tapi saya harus bisa profesional. Nah, ada pelajaran sih menurut gue dari situasi ini ya, bagaimana sebenarnya pemain itu bisa seperti Paul Pogba. Mereka merasa melakukan apa ya, atau mereka mengalami masa sulit dan mereka ingin cabut. Dan pada saat itu menurut gue di sini juga menggambarkan ya ada selarasan antara pemain, manajer dan manajemen. Pemain ingin cabut, manajer mengatakan oke, tapi manajemen memblok, dan ini bukan hal yang bagus menurut gue, dan gue harapkan hal seperti ini tidak ada lagi di Manchester United ke depannya. Karena apa? Ya kita bisa lihat setelahnya Paul Pogba tampil inkonsisten. Dan menurut gua ini yang mungkin tidak banyak dilihat ya dari kacamata orang luar mungkin ataupun dari fans yang luar, bahwa Manchester United sedemikian kacaunya nih. Jadi antara manajemen, pemain dan juga pelatih, segitiga ini sering tidak seirama. Mungkin satu ingin ke kanan, dua ingin ke kiri, ataupun juga sebaliknya, dan bahkan bisa jadi tiga pihak ini pingin ke arah masing-masing ya. Dan menurut gue inilah yang terjadi dengan situasi Paul Pogba. Pemain yang sebenarnya menurut gue pemain yang fantastis, pemain yang luar biasa. Ada sebuah wawancara di salah satu sosial media ya, gue pernah di Twitter, gue pernah ini terkait dengan Jose Mourinho yang ditanyakan kenapa bisa Paul Pogba ini berbeda di Piala Dunia dan di Manchester United di klub. Jose Mourinho mengatakan ya memang Paul Pogba ini adalah pemain yang butuh tampil di panggung seperti Piala Dunia, dan panggung seperti Piala Dunia ini memang apa ya, seperti kayak ekosistem yang cocok untuk Paul Pogba. Lalu dia menjelaskan kenapa disebut ekosistem yang cocok, yaitu adalah satu, ini adalah panggung sepak bola tertinggi. Satu. Nomor dua, di Piala Dunia selama sebulan pemain itu memiliki camp ya kan. Mereka benar-benar secara bersama, mereka tidak berbaur dengan pihak luar, mereka dikonsentrasikan, artinya mereka bisa fokus hanya pada sepak bola. Sementara di klub tidak bisa itu terjadi ya kan. Ada ya tidak bisa klub mengontrol dalam waktu berapa, satu musim, satu tahun ya kan nggak mungkin dilakukan, sehingga konsentrasi itu bisa terpecah-pecah. Ada kalanya mereka latihan, bertanding, ada kalanya mungkin mereka mengurusi bisnis pribadinya, ada branding pribadinya dan lain-lain. Ini banyak hal yang bisa membuat pemain ini menurut Jose Mourinho ya terpecah-pecah konsentrasinya dan susah untuk memberikan prioritas pada waktu yang seharusnya mereka lakukan ya, kurang lebih seperti itu. Dan itulah kenapa menurut Jose Mourinho Paul Pogba
bisa tampil jauh lebih baik bersama dengan tim nasional Prancis dibanding dengan Manchester United. Lalu gue tarik lagi nih keadaan di Manchester United selama beberapa musim terakhir, bahkan sampai musim ini, di mana pemain yang berada di Manchester United, kalau gue lihat ya bukan hanya Paul Pogba saja. Tim ini sebenarnya secara rata-rata dihuni oleh banyak kualitas, banyak bakat. Bahkan kalau musim-musim yang kemarin, wah lebih luar biasa lagi ya kan, nama-nama yang ada, nama-nama mahal. Seperti yang juga banyak diinginkan oleh para fans ya kan, yang mungkin langsung menginginkan hasil yang segera ataupun hasil yang instan di klub ini. Ternyata itu tidak bisa menjamin. Kenapa? Ya inilah salah satu problem terbesarnya, yaitu Manchester United belum bisa dikreasikan sebagai sebuah ekosistem di mana pemain-pemain mahal ataupun pemain-pemain yang ada di Manchester United ini bisa 100% fokus ke permainan, fokus ke sepak bola, ataupun memberikan porsi yang besar. Ada dua hal. Nomor satu, ini mengingatkan gua dengan apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag ya, pertama kali dia datang ke Manchester United, bahwa dia salah satu tugas besarnya adalah membangun karakter dari tim. Dan ini juga berkaitan dengan hal ini ya, memberikan supaya pemain itu bisa memberikan perhatian dan juga konsentrasi terbesar untuk permainannya di atas lapangan. Lalu nomor dua, ini juga mengingatkan gua Sir Alex Ferguson. Bagaimana Manchester United di tangan Sir Alex Ferguson itu bisa sukses. Kita tidak perlu berbicara terkait dengan technical atau taktis ya, strategi, taktik dan lain-lain, enggak. Tapi bagaimana Sir Alex Ferguson bisa membuat ekosistem yang konsisten hampir selama 26 tahun, di mana pemain itu konsentrasi terbesarnya, perhatian terbesarnya ada pada sepak bola. Kita lihat misalnya Sir Alex Ferguson, ketika ada pemain ya, seperti kayak Dwight York lah salah satu contohnya. Ketika dia terlihat mulai ada konsentrasi sedikit lebih melebar dari sepak bola, selesai. David Beckham pun juga demikian dengan Sir Alex Ferguson. Dan ini menurut gue ekosistem seperti ini yang menurut gue secara dengan amatiran yang butuh dikembalikan lagi ke Manchester United. Ini tidak mudah membangun ekosistem seperti ini. Kenapa? Ya, apa yang terjadi selama 10-11 tahun belakangan itu tidak seperti hal yang artinya membuat ekosistem ini pemain bisa full konsentrasi ke sepak bola di Manchester United. Jadi komponen-komponennya harus diperbaiki dulu. Dan ini butuh waktu. Lalu kultur, mindset, kebiasaan di klub ini harus diatur ulang. Dan ini bukan hal yang mudah dan cepat untuk dilakukan. Butuh proses jelas. Ya, karena menurut gue ini bukan hal yang bisa diciptakan dengan instan saja. Ini perubahan yang menurut gue bisa jadi sangat fundamental yang harus dilakukan oleh Manchester United. Sehingga ketika ekosistem ini bisa terjadi, mau pemain itu datang siapapun ya, teknis tinggi, pemain muda segala macam, ketika berada di Manchester United ya, mereka berada pada ekosistem di mana tuntutan utama itu adalah penampilan baik di atas lapangan. Ini yang gue lihat sekarang ini nampaknya secara perlahan juga dilakukan oleh Ineos. Lalu juga bagaimana ada struktur yang lebih jelas di klub. Ini jelas ya bagaimana dengan orang-orang itu udah dimasukkan, sehingga kejadian seperti Ed Woodward, Paul Pogba dan juga Ole ini tidak terjadi di masa depan di Manchester United. Menurut gue seperti itu. Jadi ini jelas di luar soal masalah manajer, kemampuan taktik, teknis, strategi dan lain-lain. Karena menurut gue itu akan mengikuti. Mau pelatih siapapun, menurut gue secara dengan amatiran saat ini ketika datang ke Old Trafford, tapi situasinya masih belum solid ya, sebagai klub yang bisa membuat ekosistem sepak bola ini menjadi nomor satu secara konsisten, ya jangan berharap pemain bisa mengimplementasikan segala macam taktik, strategi apapun itu di atas lapangan. Menurut gue seperti itu sih. Ya, itu tadi kurang lebih membahas terkait dengan wawancara dengan Paul Pogba, pemain yang wow secara fantastis ya kan, didatangkan dengan harga mahal ke Manchester United. Kabarnya tadi dia mengatakan ada pembicaraan dengan Jose Mourinho, tapi justru aneh ya, Jose Mourinho sendiri yang memiliki peran, salah satu yang memiliki peran disebut oleh Paul Pogba, tapi tidak bisa di-maintain, baik itu dari pihak Paul Pogba maupun Jose Mourinho. Gue tidak ingin menyalahkan salah satunya, tapi ini juga merupakan salah satu contoh bagaimana investasi mendatangkan pemain ini juga penting. Dan hubungan-hubungan seperti ini menurut gue juga harusnya melibatkan Ed Woodward ya, ataupun pihak manajemen pada saat itu, yang gue harapkan saat ini tidak terjadi lagi di Manchester United. Artinya ketika memang ada permasalahan
yang rumit antara pemain ataupun manajer, mungkin agak sedikit bersih tegang, ada pihak lain juga yang bisa memberikan solusi-solusi lain. Sehingga investasi paling tidak yang sudah besar itu tidak menjadi percuma di Manchester United ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana Sobat Football United, komentar-komentar terkait dengan Paul Pogba yang memberikan beberapa pendapat terkait dengan masanya di Manchester United. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.